Selamat sore pemirsa Radar TV. Kali ini kita uyar-uyur di Blitar Selatan, cukup jauh juga. Dan sini kalau melihat kondisi yang ada ini kayak seakan-akan kita di tengah hutan yang di area perang seperti itu. Kita hari ini ditemani oleh Mas Rido, tapi bukan Roma, gitu ya. Nama ngetren di Facebooknya. Ya, Mas apa? Rido bukan Roma. Di Facebooknya. Iya, ya. iya. Ini banyak sekali, ada senjata, ada pakaian dan yang lain-lain, ada juga. Mari kita ngobrol, kita berbincang apa sebenarnya yang ada di sini. Kita tanya kepada yang punya. Selamat sore Mas Rido. Selamat sore Mas Ari. Gimana ini? Rawo, Alhamdulillah. di Vilambaku. Iya. Mana desanya ini? Kedung Banteng. Kedung Banteng, Kecamatan Bakung. Iya. Oke Mas Rido, ini kan saya kaget juga ini ternyata kok ada pakaian yang kayak mirip-mirip tentara atau gimana, asli ya enggak ya, kita pengen tahu juga sebenarnya ini hobinya Mas Rido ini sendirian atau apa, ada klubnya ini kira-kira? Terima kasih. Iya. Nyantai aja. Boleh menjelaskan sih, pastinya nggak mungkin sendirilah Mas. Saya pasti ada klub. Kalau klub saya itu ada di bawah tuh, yang di atas ini. Namanya Blaze 511. Kalau Blaze itu singkatannya Blitar Airsoft Team. 511-nya karena kita memang dulu dibimbing sama Padahal 511. Terus bentar, ini berarti klub Airsoft Gun? Iya betul, Airsoft bukan gitu. Senjata. Ini kalau boleh mengkoreksi namanya unit, kalau senjata unit ya, pasti nggak boleh nih ya. Unit. Berarti unit Airsoft Gun. Betul, gitu. Unit Airsoft Gun. Okay. Selain di Blast ini apa nama klubnya yang selain dari dibina oleh Blast 511 tadi, ada nggak nama klub lain yang di? Ada. Apa namanya? Karena mungkin yang ini mau kita bahas kan. Yeah. Saya kan intens atau fokus ke Geardo sama Renaktor. Geardo. Apa itu Mas? Kalau Geardo itu adalah pelakunya. Pelakunya? Ya, kalau hobinya namanya, kalau orangnya Geardoer. Kalau Geardo itu adalah hobi atau aktivitas yang dilakukan oleh orang yang mungkin dianggap mempunyai wawasan tentang dunia, yang senang dengan dunia permiliteran. Yang tujuannya dia itu lebih tertarik untuk membangun militer impression. Nah, militer impression dari salah satu kesatuan yang ada di dunia. Tapi mungkin saya fokusnya ke Amerika. Mungkin karena selama ini yang banyak di film di TV kan ke Amerika, makanya mungkin yang lebih enak saya tekuni ya, saya mengarahnya memang ke impresi yang ke Amerika. Berarti bisa juga Rusia atau mana, Inggris, Jerman itu bisa betul, ya? Betul. Ada yang gitu. Jerman, ada yang Amerika, ada yang Rusia. Gitu ya. Macam-macam. Jepang. Ya. Indonesia sendiri ada juga? Ada. Kalau Indonesia pejuang. Saya belum. Kalau saya mungkin belum gitu ya. Untuk kemungkinan suatu saat ke sana. Kalau teman juga banyak. Kalau biasanya kalau yang di pejuang itu di Surabaya, di Malang itu kan biasanya 10 November pasti ada. Itu mereka itu yang namanya Renaktor juga. Oh gitu. Ya, kalau boleh nambahin lagi, balik lagi yang Blast tadi, kalau terkait dengan hobi saya di perkumpulannya, saya terkait Renaktornya, mungkin saya di bawah paguyuban atau perkumpulan namanya Marwo. Mesti Jawa ini. Apa Marwo itu? Marwo itu singkatan karena kita itu fokus dan suka ke membangun impresi Marine Rider. Nah, wo-nya itu adalah Jawa karena memang kita yang kumpulnya itu seluruh orang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jadi namanya Marwo, Marine Rider Jawa. Nah, di dalam Marine Rider Jawa itu gabungan seluruh orang Jawa, ada yang dari klub Jawa Tengah, Jawa Barat. Kalau yang di militer ya Blaze ini. Mungkin dulu ada 3, mungkin sekarang. Berarti ini seluruh Jawa ini? Apa nggak ada luar Jawa gitu? Karena Marine Jawa, itu berarti orang Jawa semua? Kalau yang di luar Jawa itu beberapa perkumpulan yang seperti Marwo ini ada.
umpamanya kalau yang di daerah Jakarta itu ada MIF ID. MIF ID. Yang terkenal, yang mungkin banyak yang dikenal lah. Terus juga ada yang di Samarinda dan lain. Itu kita punya impian bagaimana suatu saat bisa gathering, tapi orang yang senang impresi Marine Rider, tapi seluruh Indonesia itu adalah mungkin impian terbesar. Mungkin mohon maaf kalau semuanya bisa sama-sama gitu ya. Tapi saya mungkin karena masih saya anggota, mungkin semoga teman-teman yang senior-senior saya membenarkan juga. Tapi saya kira kita memang punya harapan suatu saat bisa gathering, ngumpul, bahkan kalau bisa gestarnya dari luar negeri. Dulu malah yang terakhir ini pengambilan di daerah Jawa Tengah itu ada yang dari Vietnam, Amerika, Filipina pernah mau datang, tapi karena seperti COVID, latihan bersama gitu. Iya, karena COVID nggak jadi, karena kan banyak aturan yang harus ditaati. Jadi mungkin akhirnya kita kemarin ngumpul hanya untuk gabungan dari seluruh Jawa. Jawa Barat, Mas, kalau Tengah, Jawa. Ini Blaze sendiri sama Marwo ini boleh diceritakan kira-kira didirikan tahun berapa, terus keanggotanya gimana? Kan di sini ada lambangnya, ini juga ada keris juga ini gimana? Mungkin bisa ceritakan Mas terkait klub ini dulu. Boleh. Biar pemirsa tahu ini bahwa kalau Blaze 511 ini apa, dari ini apa gitu Mas. Ya, izin menjelaskan Mas Aris. Siap. Kalau yang Blaze itu kalau nggak salah, karena saya nggak bergabung dari pertama, saya mungkin gabung tahun 2000, saya agak lupa nih, 2015 atau 2016 ya. Tapi kalau untuk berdirinya Blaze itu mulai dari tahun 2012. 2012. Jadi di bawah binaan Yonif 11. Dulu latihannya juga sering di sana. Kalau pas biasanya malam ya di 511 sana. Kayak gitu. Kok gitu. Kalau Marwo sendiri? Kalau Marwo mungkin beberapa tahun terakhir ini. Jadi kalau untuk Marwo itu kita mempunyai eventnya biasanya 1 tahun itu 2 kali. 2 kali setahun. 1 tahun kalau bisa 2 kali. Gak bisa setiap minggu itu Mas. Kenapa nggak bisa setiap minggu itu? Apa karena mahal biayanya atau jauh tempatnya itu? Iya, semuanya nggak ada yang salah. Kan semuanya kan yang hobi digadu sama Renaktor ini kan nggak setiap airsoft suka. Karena ada orang yang eventnya cuman bahasa simpelnya kan tembak-tembakan. Tapi kalau kita ini yang di sini kita lebih ke impresinya, eksistensi kita, impresinya untuk gear kita. Stylenya itu Mas. Bener ya, stylenya. Karena dulu kalau saya awalnya masuk situ, kenapa kok seneng Giardo sama Renaktor kok ketika kita main, kalau di istilah airsoft itu ada namanya skirmish. Kalau orang Jawa itu sukir ya. Sukir itu kalau ayo tembak-tembak kayak gitu di daerah tempat mana kayak gitu. Terus itu sudah dilalui. Ya, saya awal masuk kok ada semacamnya kok matching keren banget. Kalau kita kan nggak pakai apa-apa, yang penting ada unit gitu ya. Dan detail gitu. Nah, dari awal situ mungkin saya dulu di ketua kita yang namanya Mas Tigo, sama mungkin salah satu yang menginspirasi saya dari Blitar di Blaze itu Pak Rudi. Blitar banyak juga anggotanya? Banyak juga? Ya. Ikut yang Marwo ini? Bukan. Kalau Marwo ada beberapa, 3 kalau nggak salah. Kalau Blaze 11 banyak juga. Tapi yang di Blaze itu yang seneng nge-gear, seneng macak simpelnya gitu, 2-3 orang itu. Akhirnya saya mungkin apa sih tertarik karena mungkin basicnya juga saya tuh seneng banget tentang militer. Dulu sebelum masuk airsoft itu kan saya koleksi majalah, terus baca-baca literatur. Kenapa Mas kok militer, yang tertarik ke militer itu? Mungkin kecilnya pengen jadi tentara nggak keturutan. Gitu jadinya akhirnya ABRI. ABC ya. Anak buah Rhoma Irama. Kalau ada yang bilang ini kita itu ABCD ya. ABRI bukan cepak doang. Tentara wedi luwe. Iya gitu. Kalau pengertian hobi sendiri Mas, dari Mas, menurut Mas Mas Rito ini hobi kayak begini itu jenengan gimana itu? Kalau yang mungkin saya sebenarnya masih awal, saya menganggap saya itu masih newbie. Sejak kapan sih Mas? Sama hobi kayak gini? Kalau airsoft kan udah dari 2015-an tadi ya. Kalau yang untuk menekuni yang dunia Giardo sama Renaktor ini masih beberapa tahun terakhir ini, mungkin 3-4 tahun itu. Yang kenalkan pertama kali Mas?
kue alat-alat gini terus mau ikut bergabung itu ngalahkan pertama kali zaman ngikut siapa gitu awalnya? Awalnya dulu itu Ada temen? Blast itu kan sering eksis ketika 17 Agustus karnaval kan mesti Oh, gitu. ngumpul. Tampil Terus, gitu? Tampil, loh ternyata wah ini cocok dengan hobi saya ini. Terus gitu akhirnya ya. saya menghubungi pada waktunya saya hubungi Mas Hanafi yang punya apa toko komputer dekatnya apa itu siapa? Dealer Suzuki itu ya. Suzuki. Dari sana mungkin saya diperkenalkan Blast, akhirnya saya masuk terus mulai impresi kok ada yang nggak syukur tembak-tembakan kok maca, terus akhirnya saya juga karena itu tertarik akhirnya saya masuk ke situ. Terus kalau istilahnya apa sih hobi saya ini, kalau Gyardo itu adalah istilah yang bisa di banyak versi Mas, tapi kalau ini versi saya ya. Kalau versi saya itu Gyardo itu adalah hobi yang atau aktivitas atau kesukaan seseorang dalam mengkoleksi military impresi untuk pastinya tujuannya kepuasan atas keingintahuannya mungkin dia kayak gitu loh. Kalau penghobi bola mungkin kaosnya Benar, Messi, Ronaldo iya, gitu betul. ya. Tapi karena suka militer berarti dengan harus seperti ini nyari-nyari gitu. Betul kurang lebih kayak gitu. Iya. Terus kalau renaktor mungkin biasanya gini. Kalau renaktor itu artinya kan dia kata dasarnya kan reenactment dari bahasa Inggris. Reenactment ini kan mereka ulang. Jadi renaktor itu adalah orangnya. Orangnya. Jadi kalau reenactment itu adalah kalau versi saya lagi saya jelaskan reenactment itu adalah proses reka ulang dari suatu peristiwa atau momen bersejarah. Perang Piala Dunia mamanya. Ya. Seperti perang Piala Dunia, perang dunia ya, kedua, bukan Piala Dunia. Saya masih ingat sepak bola tadi. Ya. Perang dunia. Iya betul. Bukan Piala Dunia, perang dunia. Benar perang dunia. Iya. Ya kayak gitulah. Jadi kita mereka ulang momen atau bisanya historical moment yang berkaitan tentang sejarah. Jadi kita meriset, mereka ulang. Sebelum itu kita riset, kita bikin konsep. Setelah semuanya detail, baru kita mereka ulang dengan detail. Kepuasannya harus semirip mungkin dengan kejadian tersebut. Harus sesuai gitu. Harus suasananya, pakaiannya gitu. Jadi nanti kalau nggak mungkin kan, kalau yang mungkin seneng dulu film apa, Mas Aris tahu nggak Saving Private Ryan? Nggak tahu ya, itu booming ya. Saving Private kalau itu perang dunia kedua. Saving yang Private, ini? Ya yang ini. Oh yang ini. Ya Saving Private Ryan itu, kalau yang ini yang Marwo tadi, yang Marine Rider. Iya. Nah ini kan berdasarkan dari kisah perang dunia kedua, yaitu pendaratan di Omaha Beach di Normandy atau di D istilahnya. Jadi kita sampai segitu detailnya. Nah, makanya kalau apa gitu ya. Kalau kita ngereenactment kejadiannya di pantai, terus kita ngereenactnya di hutan, enggak pas. Ya enggak pas. Jadi riset harus benar-benar riset dulu. Berarti harus ke pantai dulu latihannya atau apa mainnya. Itu gitu. yang terakhir. Yang terakhir. Kalau yang pertama kita membaca literatur dulu. Kan dari buku-buku, dari sejarah. Kalau jadi perang dunia pertama dua itu apa pakaiannya, tentara Amerika bagaimana gitu. Bener, dulu peralatannya apa saja, masangnya itu di mana juga harus bener. Terus isinya apa, terus cara memakainya bagaimana. Ketika semuanya itu, nah kalau itu aktivitas Gyardo. Karena orang Gyardo itu belum tentu dia mereenact. Belum tentu renaktor, hobinya hanya kolektor aja. Tapi kalau yang biasanya renaktor mungkin kemungkinan besar dia pasti Gyardo. Karena setelah dia udah ngumpulin lengkap, akhirnya berkumpul sama teman-teman. Ayo gimana kalau kita mereka ulang kejadian di D di Normandy. Kayak gitu. Itu kalau sejarah. Bisa juga mereenact kalau yang namanya kayak Marwo itu kita mereenactnya adalah military simulation. Jadi, simulasi benar. Perang gitu ya. Bukan perangnya, latihannya. Sebelum perang kan kita ada namanya mungkin bagaimana navigasi, bagaimana medik evakuasi. Jadi per divisi itu semuanya ada sendiri-sendiri. Di mana itu lokasi anunya sasarannya. Betul ya, pasti ada kayak GPS map, ada yang kayak peta. Kalau ada terjadi korban gimana pengevakuasinya. Benar. Jadi ketika di situ kita reenact ya pakai obatnya apa aja harus detail. Oh gitu? Iya. Pakai sepet, pakai obatnya ini untuk. Umpamanya nggak mungkin kita itu pakai infus yang
versi lokal atau bikinan Jepang lah, Ya. nggak bisa harus benar Harus sedetail mungkin. Kalau zamannya dulu berarti harus itu. Carinya di mana, Mas? Nah itu lama banget ya, itu yang membuat saya suka, Mas. Jadi Iya. kepuasannya itu hunting ini tuh nggak bisa, mungkin bagi beberapa orang yang mungkin diberi kemampuan yang lebih, ya dia bisa aja 1 bulan membangun tanpa hunting, beli baru Iya. semua. Kalau saya enggak, karena sak mampu Sama nih. ini. Tapi Bentar, di bentar, sisi kalau ini sebenarnya sampean kan hobi seperti ini ya, bukan Iya. hobi yang koleksi motor Iya, apa-apa gitu. iya. Hobi ini inspirasinya dari mana sih, Mas? inspirasinya yang pertama, saya ini dari dulu sudah seneng berbau hal yang bisa dikatakan military edict. Jadi Ada tokohnya enggak? Terinspirasi tokoh siapa gitu? ada. Kalau yang umpamanya kayak yang ini. Ini tengah ini. Nah, ini kan dia WW2, Perang Dunia Kedua. Ini. Ya, Perang Dunia Kedua itu inspirasi saya. Ini setelah saya masuk, ini mungkin yang saya bangun pertama, yang sebelah kirinya Mas Aris ini. Nah, setelah ini kelar, saya bangun yang ini. Ini. Yang ya, kalau ini kayak Jerman itu, bukan? bukan, itu Amerika. Oh, yang Amerika. pakai motor besar bukan ini? Iya. Kayak sama. Kalau ini, kalau boleh menjelaskan, ini kan namanya US Army Ranger. Dia gitu. pasukan khusus, bukan pasukan reguler. Pasukan khusus. Jadi dulu itu ketika saya masuk Airsoft ini kan, saya dulu tuh penyuka film militer kayak Saving Private Ryan. Ini saya karena terngiang-ngiang banget pada waktu kuliah Saving Private Ryan ini. Akhirnya ketemu masuk di Airsoft, terus akhirnya saya tuh ketemu dengan mungkin bisa dikatakan inspirator saya, motivasi saya itu namanya Om Gusnuk. Beliau dari Jawa Tengah. Gitu ya. Dia sangat fokus di jadulan, istilahnya. Dia senangnya yang klasik. Salah yang satunya klasik ya? Iya, dia hobinya yang klasik kayak gitu. Salah satunya ini. Nah, saya juga berguru sama beliau. Bertanya, mungkin beliau sampai oleh bahasa Jawa mungkin sampai waleh ya, sampai ribet. Saking kan di lain itu ya. Saya dari Om Gusnuk itu tadi. Nanti mungkin saya bisa kasih linknya dia Facebook sama Instagramnya apa. Ya, gitu. Kalau Mas Ridho sendiri kan hobi seperti ini yang bisa dikatakan mungkin hampir mirip lah dengan yang asli seperti ini. Betul. Tip membangun kayak gini gimana, Mas? Agar mungkin tidak disalahgunakan atau gimana membangun apa yang baik impresinya, dan benar. impresinya ini. Berhobi seperti ini. Mungkin takut-takuti, wah saya gini ya, gimana, Mas? Ya mungkin kalau boleh saya membenarkan gini, takut salahnya gini loh. Ketika saya masuk Airsoft itu, kalau bahasa orang awam gini, kita itu main main basket, pakai bajunya kostum sepak bola, boleh apa tidak? Atau tenis kan boleh, namanya olahraga. Boleh. Terus sepatu futsal. Buat basket boleh nggak? Boleh. Tapi kan yo lucu. Nah, gitulah. Makanya saya gimana berimpresi yang baik dan yang benar. Ketika saya membangun ini semua itu berdasarkan pengalaman saya juga. Jadi saya itu banyak salah. Banyak salah, Mas? Banyak salah. Kenapa salah, Mas? Salahnya saya beli ternyata simpelnya aja ya, Mas. Kayak yang ini. Yang mana? Ini istilahnya itu warnanya itu kaki. Ini? Iya. Ini kaki namanya? Kaki. Kalau yang ini itu CB atau Coyote Brown. Nah, saya itu kalau kita bayangin Marine Rider, beli warnanya aja salah, nggak masuk udah. Oh gitu. Jadi pokoknya buyar semuanya. Harus sesuai aslinya? Harus, karena literatur saya yang kurang, terus akhirnya ketemu sama teman-teman, wah ini masih salah Om, warnanya nggak boleh hijau. Berarti kalau RG atau Ranger Green, apa kayak itu nggak boleh, ini warnanya harus kaki. Akhirnya yang udah saya hunting, jual lagi. Iya. Berarti gitu. Kalau mungkin kita mengoleksi kaos apa itu harus kaos asli, ya semuanya harus asli juga ya? Kalau aslinya bukan, sebenarnya kita mengharapnya kalau kita ngejar asli berarti ini harus senjata dong. Senjata. Enggak. Kita yang penting replika atau setidaknya otentik itu kan nggak mesti asli. Kalau versi saya lah ya, Mas. Jadi setidaknya warnanya, detailnya mirip dan sesuai dengan real operatornya. Oh gitu. Kayak gitu real operatornya gitu. Jadi kalau biasanya sekarang kalau saya belajar pengalaman dari situ harus kalau pengen pertama aku pengen bangun sesuatu, ya tentukan dulu konsepnya. Saya mau bangun apa? Kalau setelah saya bangun apa, baru riset. Istilahnya membangun. Ya, membangun
Kan padahal omah dibangun kafe, dari kita kan membangun dari nol sampai Dari jadi mana kayak dulu? gini. Dari mana dulu? Kalau yang Kalau kita membangun dari mana dulu? Kalau fondasinya dari mana? kalau buat saya nggak ada ukuran. Terus? Kalau namanya hunting, kalau yang seperti WW2 ini kan sulit banget. Umpamanya dapatnya ini dulu. Ya. Dapatnya dulu gitu. Ya, yang ada saya kumpulin sama lihat dompet. Lihat dompetnya. Ada. Terus Mungkin tipnya ada. gimana? Tipnya mencari itu membangun itu gimana? Kan seperti sulit banget. Ya, Tidak ya. hanya sekedar ada gitu kan, harus hati-hati dibilang Bener. warnanya harus sesuai gitu gimana? Bener. Ya itu tadi kita riset. Pertama banyak-banyak pertanyaan kepada yang sudah senior. Sudah senior. Yang kedua memperbanyak literatur. Berarti kita kan di Wikipedia. Kalau saya di PixArt. PixArt itu kita bikin umpamanya US Army Ranger udah keluar semua. Jadi yang sesuai dengan spesifikasinya seperti ini, seperti ini. Betul, Mas Aris. Jadi kita akhirnya catat kelengkapannya. Kita bikin dulu catatannya. Saya yang harus saya cari apa saja ini. Habis itu kita cari satu persatu sampai bisa terkumpul semua. Kalau yang seperti ini aja kita, yang Ranger ini saya membangun 3-4 tahun baru 3-4 tahun. belum tentu kelar. Satu Impresi military impression aja belum tentu kelar. Karena itu mulai dari kaki sampai sini Iya, dari atas ini. betul. 3 tahun 4 tahun enggak kelar. enggak kelar saya. Pakai dapat sepatunya tok, pakai sepatu Ya, tok. kayak ini. Ya. Unit ini kan yang digunakan Eh, namanya kan Thompson M1A1. Thompson. betul. Ini variannya banyak Mas. Ada yang pakai drum mag bunder, bulat. Terus di sini ada biasanya kalau film-film kan dipakai oleh film-film zaman dulu pakai kopi kan mesti kayak nembak kayak gini. Itu kalau dipakai buat ini udah nggak pas. Karena pasnya waktu itu ini sama ini. Iya, walaupun sama-sama Thompson-nya. Kalau Tapi saya edisinya pas. udah beda. Perang dunia ini. Betul. Ini juga kedua ini sama ini. Ini aja juga ada yang tipenya variannya banyak, ada yang mag-nya pendek, ada yang mag-nya panjang. Itu kita belinya yang salah aja udah nggak masuk. Berarti kalau seperti tadi kalau beli ini nggak pas dengan ini seperti futsal tapi sepatunya bulu tangkis tadi, bola tadi. Iya. Betul kayak gitu berarti. Betul. Kurang Pakai lebih tapi kayak gini, kalau nanti ada levelnya. Menurut saya loh ya. Kalau menurut saya itu tahap dari Giardo berimpresi itu tahap pertama biasanya dia sementing bikin kit list yang tadi. Yang harus cari. Akhirnya dikumpulin mereka hunting, beli, terus dikumpulin. Ya dikumpulin satu mungkin sudah mengarahnya sudah benar. Sementing sudah seperti neng gambar. Di gambar. Kayak gitu. Tapi belum detail. Nah, itu level pertama. Mungkin kalau belum detail itu begini, mungkin enggak pakai jaring. Oh ya, kayak gitu aja. Kalau dulu pakai jaring ini harus pakai jaring. Enggak ada pistolnya. Oh gitu ya. Kayak gitu aja. Nah, terus saya teringat film-film yang lama gitu ya. Ini memang lama. Pakai gini. Kan kulit kan pakai wah. Iya, holster. Iya. Namanya kan holster istilahnya. Terus apa? Dia belum mengejar ke detail. Mungkin gambaran umumnya dia udah sesuai dengan pakemnya aja. Itu udah benar. Terus nanti level kedua dia mulai mengejar detail. Detailnya itu, oh saya masangnya ini yang benar di mana sih? Ya. Ini dipasang di sini boleh nggak? Ya boleh, tapi kan ya nggak sesuai pakem kayak gitu. Ini di kanan apa di kiri sih? Masangnya holster ini sih kayak gitu. Berarti ini standarnya harus begitu ya? Ya, terus ini medic pods, first aid. Ini first aid itu untuk peralatan pertama untuk ketika cedera. Nah, ini kalau kita belinya warnanya hijau, itu udah nggak masuk. Udah nggak masuk kayak gitu. Terus kayak ini, nah ini detail udah. Kalau nggak pakai ini udah bisa. Ini adalah kalau dia Thompson ini kan perlu magazine perang kan nggak banyak. Ini tempat magazinnya sampai 15 atau berapa kalau saya lupa. Iya. Gitu. Nah kalau level ketiga itu sudah saya bilangnya hardcore. Kalau itu hardcore, membangunnya sampai gitu. Iya, kalau hardcore dia jahitan aja udah diperhatikan Mas dalam. Itu hardcore. Sampai jahit sampai. Benar. Ini mungkin kancing bajunya juga ini. Kancing bajunya sama nggak ada perang dunia sampai sekarang nggak ada. Mungkin hanya warnanya yang cara jahitnya udah bener nggak? Oh gitu. Jahitnya juga. Bener. Cara jahitnya zaman dulu sama sekarang nggak sama. Jadi itu mungkin kayak gini. Bener. Beniknya udah bener nggak? Beniknya itu aja apa ya? Terus kancing bajunya kayak rangernya yang ini. Ranger kayak yang ini aja ini sudah bener, tipenya udah bener nggak jahitnya? Iya. Itu udah kelihatan.
Nggih, nggih. Kalau orang yang sudah levelnya udah hardcore kayak gitu, terus yang hardcore itu juga di dalamnya ini diisi. Apa ini sebenarnya? Kalau ini fungsinya dia gas beracun, karena perang dunia dulu kalau sama Jerman buat menghancurkan terlebih dulu adalah mereka ketika kasih gas beracun, lah ini pakai apa namanya ya, masker kan kelihatan kan belum kayak ada yang pakai masker ya. Biar dia tidak biar bisa tetap perang, lanjutkan perangnya nggak keracunan kayak gitu. Nah itu saya salutnya yang sama Amerika. Kenapa saya ngambilnya impresi Amerika itu kayak gitu, saya mikirnya gini, perang dunia kedua itu kan jadul banget. Iya. Amerika aja itu, kalau saya mikirnya mereka kalau gagal mempersiapkan ya mempersiapkan untuk gagal. Jadi kalau nggak sampai gagal berarti salah satu keselamatan personil itu sangat penting. Maka mereka membekalinya begitu detail sama lengkap. Nah itu yang membuat saya tertarik. Kenapa saya milih impresi yang Amerika. Mungkin lainnya juga lebih banyak temennya, literaturnya juga lebih bisa dicari kayak gitu. Ternyata cukup menarik juga ini. Mari kita tanyakan juga ini Mas, ini kan di sini kan propertinya cukup banyak sekali ya, ini. Wah ini enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya ini. Teman saya lebih gila lagi, lebih banyak lagi ini. Gini aja, mungkin ini dari Mas Rido mungkin bisa jelaskan properti yang sama miliki ini, mungkin dari perburuannya sampai kegunaannya, terus cara pemakaiannya atau pemasangannya gimana Mas? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Dari sini atau dari baju yang fashionnya dulu bisa. Koleksi saya dulu. Ya, mungkin dari situ dulu. Untuk senior-senior saya mungkin kalau saya mungkin salah menyebutkan mohon maaf nggih. Jadi kalau mungkin saya jelaskan yang mungkin kayak ini. Ini dulu. Nah, ini adalah yang saya bisa seperti ini. Betul. Wah, ini topinya ini topinya. Ini adalah yang lagi saya bangun karena ini udah kelar. Saya membangun. Itu baru dapat apa? Topi sama itu aja. sama yang celananya. Celana, sepatu udah dapat juga. Sudah dapat. Terus yang sepatu. belum risnya unitnya nggak sama settingannya nggak kayak gini. Belum ini, yang ini belum semuanya. Belum. Kalau yang mungkin ini jelaskan ini adalah berburunya di mana Mas? Kalau yang ini Mas? Apanya? Berburunya dapatnya ini ya alhamdulillah. Ya saya sukanya yang dari hobi ini tuh saya banyak teman baru. Ya, ketika banyak teman baru ya kita berbagi info, terus nggak mesti kayak karena kita kan size-nya size Asia. Ini kan ada yang namanya small regular. Nah small regular itu cocok, small kan kecil, cocok dengan kalau yang medium ada yang large, wah kayak odong-odong saya pakai. Karena apalagi standarnya ini kan standarnya bule kayak gitu. Itu yang ini. Ya alhamdulillahnya ini saya dapatnya dari real operator. Maksudnya ini asli militer. Kalau ini impresinya adalah USMC atau military tentara marinir Amerika. Grand, mereka nyebutnya Grand. Saya lagi bangun ini. Ada lagi yang dibangun sudah lengkap yang mana Mas? Kalau boleh namain dikit, ini macam-macam kan Mas warnanya. Kalau ini namanya kemonya atau kamuflasenya itu adalah Marwood. Marwood itu marine woodland. Warnanya biasanya digunakan kalau dia di Asia. Gitu. Gitu. Nggak sama kayak gitu. Terus lagi yang sudah dibangun sudah lengkap. Nah sudah lengkap ini. Marine Rider tadi. Ini. Ya, ini kan beda ini warnanya. Kalau ini kemonya namanya US Woodland. Woodland mungkin secara awam saya mungkin kemonya dia wood itu pohon, landnya tanah, jadi mesti gambarnya coklat sama hijau kayak mungkin gitu detailnya. Di dalam hutan. Nggih, untuk di dalam hutan. Dan ini juga udah beda Mas. Kalau ini namanya BDU. Ya, kalau ini nggak sama kok, ada kok ini. Kan nggak sama kan ini baju ya. Kalau yang ini kok ada kaosnya. CS-nya itu namanya combat set. Jadi udah gabungan baju sama peralatan combat set namanya. Kalau ini BDU. Kalau yang ini impresi Amerika banget ya itu. Ini Amerika semuanya. Terus yang ini untuk Marine Rider. Kalau ini kalau nggak salah ini juga alhamdulillah dapat asli dulu punya tentara sana, bukan lokal. Kalau ini namanya kemonya namanya acupat. Jadi acupat itu
namanya Acupat apa ya? Saya agak lupa. Iya bener. Acupat itu Army Combat Uniform. Berarti itu dipakai macam-macam medan berarti Mas? Modern kalau ya nggak sama. Sesuai dengan penggunaannya. Kalau mungkin warnanya kan juga jelas beda. Kalau ini kan mesti marinir di laut, darat. Terus kalau ini punya walaupun udah lepek, ini asli Mas? Asli. Ini asli ini? Asli dulu rail operator. Bekasnya milik tentara Amerika juga? Waktu perang di Afghanistan atau di mana itu? Perang sampai sekarang bukan. Ini sampai sekarang masih kesatuannya namanya Marine Force Recon. Jadi pasukan khusus mungkin kalau di kita mungkin kayak namanya pasukan kata. Pasukan kata. Ini kalau ini berburunya online juga atau online? Online juga. Online ya. Sampai berapa Mas? Bisa disebutkan? Nggak bisa ngomong saya meskipun karena menurut saya gini Mas, sejarahnya kan yang penting gitu. Ya kalau saya mikir historinya terus bagi orang lain mungkin simpelnya gini loh, wong mancing itu palesannya kok ada wong mancingnya pakai pringnya loh cukup iso nyapa kok sing tuku palesan sampai jutaan kayak gitu karena tapi bagi orang yang hobi di situ dia kan punya komunitas. Kalau suatu saat dia mungkin butuh pengen palasan yang lebih baik lagi, dia jual sudah tahu market share-nya. Cuma untuk yang apa gitu ya. Market share-nya sudah tahu, terus saya menganggapnya ya produktif. Saya nggak memikirkan uangnya berapa. Karena kalau yang kita bikin susah itu gini, barang ini kan pada barang koleksi. Jadi nggak ada tolak ukur harganya. Karena kan bagi saya itu momennya tak tunggu segini. Senang. Tapi bagi yang senang, ini murah. Bagi kemahalan, kalau ini murah lah. Kalau bagi yang tinggal orientasinya kemana aja aja. Ini baju, terus ini celana. Celananya yang gabungannya yang ini. Kalau yang ini untuk Ranger yang jadul. Yang jadul. Kalau dari sini lihat ada ini lencana nih Mas. Ini apa ini? Ini. Mungkin bisa diambil mungkin. Ini bisa namanya kepada pemirsa mungkin. Ini patch ini. Ambil semua Mas, mungkin diambil Mas. Dibawa ke sini. Kalau patch-nya seperti ini mungkin ya saya menghargai menghargai usaha saya, jadi senengannya tak tempel-tempelin kayak gitu rekat. Itu patch ya sebenarnya? Apanya? Untuk ditempelin itu? Iya, patch namanya patch. Patch ya. Kalau yang ini sama ini biasanya digunakan untuk ada tulisannya ini Second Battalion Marinir Opos, itu adalah darah saya itu golongannya U. Itu MRG 212 itu adalah kode panggilan khusus untuk kayak gitu. Terus ini nama saya, ini pangkat saya kayak gitulah. Jadi kita ngejarnya sedetail itu hampir sama kayak mereka. Kalau ini adalah dalam grup saya itu dari dalam pasukan khusus itu saya dapat kode nama atau kode khusus berapa ini. Berarti fungsi-fungsinya untuk komunikasi juga ya Pak? Betul, identifikasi. Kalau warnanya ini untuk apa, terus ada panggilannya, ada kode-kodenya gitu ya. Betul. Kan nggak mungkin kita tentara angkatan darat pakai patch yang marinir kan nggak mungkin, angkatan laut kan juga nggak mungkin. Terus kalau yang ini adalah Marine Rider, dia ditempatkan di Afghanistan. Saya ngambil yang First Battalion karena ada banyak. Terus ini kalau ini ringnya untuk Perang Dunia Kedua, karena yang pakai ini hanya yang pakai Thompson. Jadi kalau nggak pakai Thompson nanti ringnya atau pangkatnya nggak gini. Ini sersan ini. Kalau ini airborne yang Perang Dunia Kedua juga. Jadi dia airborne itu dideploy pasukan penerjun payung. Kayak gitulah. Kalau ini patch-nya Marwo. Jadi kita kalau bikin aktivitas pakai yang ini. Itu. Kalau ini Rekondo itu saya juga lupa tergabung di namanya Indo Recon. Dia itu fokus, kalau Marwo itu di Marine Rider, kalau Indo Recon saya ngejar impresi kita yang di Marine Reconnya. Beda dengan Marine Rider. Ini saya pakai kayak gini. Ini dipakai di lengan atau di sini Mas? Dipakainya di sini. Di lengan. Nih. Lengan. Dipakainya di sini. Ada kanan kiri. Kalau ini yang seperti ini? Kalau ini kenangan saya karena airsoft itu ada yang tak bilang sukir tadi. Itu kenangan kita kalau yang seperti ini waktu gathering di Bumi Marinir
Karangpilang Surabaya. Surabaya sana. Oh, iya. Jadi kan biasanya kita dapat kenangan. Iya. Ya, kenangan itu tak kumpulin. Aku pernah silaturahmi kemana aja sih. Itu sebenarnya masih banyak, tapi Iya, iya. ini hanya sebagian saja. Ya. Kayak gini ya, kayak gini ini is Java Airsoft Gathering. Ini pada waktu gathering Wow. seluruh Jawa Timur di Rindam, Iya. Melawang sini. Ini di Madiun. Itu yang nasional seluruh Indonesia ini. Ya, Nusantara Airsoft Nusantara Gathering. Solo kayak gitu. Terus ya, biasanya kita dapat souvenir. Ini yang di apa ini? Agak lupa 2017 di Lumajang. Lumajang. Ya, Lumajang. Kalau ini bed khusus ini. Ya ini pesnya klub Pes saya. 15. Iya, 15. Oke. Seperti itu. Itu bed terus sekarang mana dulu? Yang ini senjata, Mas. Oh, unit. Bukan senjata, maaf. Unit. Senjata Unit. peluru, bukan militer soalnya ya. Iya. Unit gimana, Mas? Unit, Mas bisa Yang- dijelaskan? Satu semuanya. Nih, kalau Iya. ini Boleh ya, pemirsa, angkat senjata. unit. Maaf, Ya, maaf. unit. Awet gayanya mangga. Pegangnya gimana, Mas? Pegangnya gini, nggak boleh. Ya benar nggak boleh. Tangannya gini? Ya, tangannya gini. Terus? Tidak boleh masuk. Yang satunya? Ya. Satunya ini kan Oh, pegangan. gini. Ini namanya kan pegangan. Ya. Ya kayak gitu. Ya, Don, awas Don. Nah, ini yang seperti yang dilakukan Mas Aris itu kalau di kita itu attitude, bad attitude, nggak boleh. Awas, nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Oh gitu. Nggak boleh. Nggak Walaupun boleh. ini kosong lah ya. Nggak boleh untuk menakut-nakuti orang, nggak Tidak boleh. boleh, tidak boleh. Bukan untuk tinggi bahasa Iya. Jawa kemelele, sombong-sombongan, Gitu. kemelet-kemelet. Mungkin untuk keluar juga. di luar pakai gini. Wah, Kayak nggak tangkep. boleh. Nggak boleh, Iya, nggak iya. boleh kayak gitu. Fungsinya, Mas, fungsinya dari sini mungkin properti Kalau ini Sejak versinya kapan? ini namanya replika dari Jerman. Ini adalah Hackel Coats Jerman. Ini tipenya HK416C. Jadi dia ada popornya. Kayak gini bisa dimajukan, bisa Oh diturunkan. gitu. Kayak gitu. Ya ini Ada alat. pokoknya. Ini bawah sini gini, Mas ya? Ya betul. Karena ini adanya memang kayak gitu. Iya. Ya. Ini ada popornya. Ada popornya bisa dimaju turunkan. Biasanya kalau saya sukir pakai ini. Ini kita ini untuk penglihatan malam, ini untuk center. Iya. Kayak gitu. Kalau seperti itu. Kalau yang terkait Marine Rider yang tak Rider. gunakan, saya nggak boleh pakai sembarangan. Pakainya harus saya pakem, saya pakai yang ini. Ini namanya tipenya MK18 Mode 1. Oh gitu. Dia ada yang mode 2. Itu untuk untuk perang. yang impresi Marine Rider. Jadi kalau Marine Rider saya pakai ini sudah salah. Oh gitu. Nggak Harus cocok pakai ya? ini. Berarti Harus pakai pakaiannya ini. yang mana? Yang ini? Iya, yang ini. Oh ini. Iya. Wah. Nah, Nanti kayak coba gitu. nanti dicoba nih biar Ya, gagah. kalau ini untuk alat bidik optiknya namanya G33. Terus ini bisa di jadi Ini kalau zoom ini sama mirip dari aslinya sana. Tuh, tapi kan hanya replika. Ya, meskipun replika ini Fungsi. dulu zaman perang dunia pakai ini bener kayak gini modelnya. Pakai. Ini enggak, ini untuk modern, belum. Ini yang Bukan modern. perang dunia? Bukan. Ya, Ini sekarang modern. berarti? Ya, tapi ini udah dipakai di Afghanistan. Oh, Kan Amerika bertahan di sana lama setelah yang berita Iya. terakhir kan dikuasai sama Taliban kan. Pakai ini. kalau boleh tahu Ya. kayak gini kayak mirip itu diizinkan ya sama Boleh, militernya sana itu. Boleh, kan ini kan keluaran pabrik juga, Mas. Dan maksudnya diizinkan bagaimana? Nah kan ini kan seperti aslinya gitu. Oh, enggak. Makanya kita namanya nggak boleh nyebutinnya senjata. Tapi unit. Ini namanya replika, namanya Replika. unit. Unit. Tetapi makanya saya bilang nggak boleh buat apa? Todong-todongan gitu. ditodongin, diarahin, terus ditenteng Awas aja. kamu, awas Nggak kamu. benar. Nggak boleh Wah, ya. pelanggaran, Mas. Seperti Masnya ini nenteng keluar Sana jalan. jalan itu nggak boleh. Nggak boleh. Pakai sepatu. Nggak boleh, Sepatu wah. kayak gini. Nggak boleh, nggak Di boleh. jalan ditangkap ya dia. Ya, boleh. Ya itu bisa ditangkap. Jadi kita hanya ngumpulinnya ini hanya pada waktu event saja. Seperti kalau Iya, untuk iya. membedakan yang Masnya tadi bilang membedakan biasanya ini. Nah, orang tip. Jadi pakai ini. Ini menunjukkan kalau ini ini hanya Mainan. just toy. Ini hanya mainan. Mainan. Jadi pakai yang kayak ini. Berarti kalau ada tandanya yang warna-warni Ini itu airsoft. berarti Berarti ini airsoft. airsoft. Kalau ini hitam kayak yang mungkin ini? Ya yang ini nggak kita pakai karena ini saya sering pakai sukir. Kalau ini buat koleksi ya saya pakai yang ini aja, nggak buat. Ya. Gitu. Kalau yang ini Iya.
Ini jenis dari mana ini Mas? Kalau ini maksudnya tipe dari dari negara mana kayak gini? Model Sama, ini? Amerika. Amerika juga. Amerika semuanya. Saya kan bangunnya Amerika. Kecuali yang ini Jerman. Oh, kalau Replika yang ya ini? replika. Yang ini namanya Glock 17. Ini juga Amerika. Amerika juga. Amerika juga. Iya, Ini iya. nah seperti ini juga digunakan oleh Marine Rider. Ini ya. Banyak varian, banyak. Kalau pakainya secondary, kalau ini secondary itu kan pistol yang kedua itu kita enggak kalau pakai yang lainnya ya nggak masuk lagi. Makanya saya memang pakai ini memang harus sesuai dengan yang Iya. ini. Bentar Mas tanya ini. Kalau seandainya ada karnaval 17-an Agustus, Iya. saya pinjam ini boleh nggak Mas pakai di bawah gitu? Boleh. Boleh ya? Asalkan ada komunitasnya. Kalau nggak masuk di komunitasnya, Kalau sama jalan kalau sendiri, dari nggak umum itu boleh. saya dari ikut kelompok mana nggak boleh, harus komunitas. Nggak ya? boleh. Kalau kita baru ada Oh. event, Mas yang ikut baru boleh. Tapi kan boleh banget sih. Nggak boleh. Kalau ini kan nggak boleh ya. Itu aja mungkin banyak orang yang baru, mungkin biasanya orang kalau dari awal masih baru punya kan melelet, Melelet, bangga, iya. kayak gitu. Pulang di tenteng, wah itu udah viral itu. Nggak boleh. Iya. Yang malu pasti klubnya juga. Klubnya ya. Klubnya Jadi seperti tidak boleh sembarangan senjata ini untuk dipamerkan. Oke. Unit namanya. Nah, maaf. bukan buat apa bangga-banggaan. Kalau ini namanya Kalau ini Thompson betul. Sub. Submachine Machine gun. gun. Kenapa submachine gun? Dia ini walaupun berbentuk laras panjang tapi pelurunya peluru pistol. Oh, ini pistol pelurunya. Pelurunya iya. Oh. Kenapa Ini Amerika juga. Amerika. Dipakai untuk Amerika. Amerika. Untuk marinir atau? Bukan untuk ya, marinir pakai, angkatan darat juga pakai. Tapi karena yang kita yang kalau mereka pakai drum mag, kita yang pakai yang enggak drum mag. Ada sih mag-nya di belakang situ. Iya ya. Ini kayak Mirsa, ini cukup nah, gitu. berat juga ini. Ini metal semuanya. Metal juga ya? Metalnya maksudnya dari baja ya berarti ya baja. kemungkinan. Makanya cukup berat ini, Mirsa. Insya Allah replika 1:1 dengan aslinya. Ini dapatnya dari mana, Mas? Saya Here I come. Oh, here I come.